Baik, kali ini materi kita adalah tentang korelasi. Ya, korelasi ini ada beberapa cara, tetapi untuk ya pertemuan kita di semester ini hanya kita bahas dua saja, yaitu Pearson dan Spearman. Poin biserial dan koefisien B ini tetap ada di dalam slide, tetapi tidak saya bahas. Silakan dibuka kalau perlu saja, ya. Mungkin nanti pada saat membaca artikel ilmiah ada istilah-istilah ini, Anda bisa kembali ke slide ini dan e-book untuk bisa memahaminya. Nah, yang penting adalah Pearson, kemudian nanti kita bahas sedikit tentang Spearman. Karena Pearson inilah yang paling banyak kita pakai, Spearman kadang-kadang kita pakai. Yang dua ini jarang kita pakai. Ya, baik, kita masuk dulu ke apa itu korelasi ya. Nah, korelasi itu suatu teknik ya, teknik untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel. Jadi ada dua variabel yang biasanya kita namakan X dan Y. Lalu kita mau mencari hubungan di antara X dan Y. Itu yang dimaksud dengan korelasi. Nah, contohnya gini. Mau tahu ada hubungan nggak antara konsumsi gula dengan tingkat aktivitas anak prasekolah? Ya, ya kita bisa aja dapat data dari observasi atau tes. Kemudian kita lihat dari data itu, kita analisis dengan uji korelasi. Misalnya seperti ini ya, ini datanya misalnya. X, ini partisipan, X, ini Y. Anak A, asupan gulanya level 1 misalnya, tingkat keaktifannya juga level 1. Anak B, asupan gulanya level 1, tingkat keaktifannya kita beri skor 3 gitu ya. Nah, kita mau lihat apakah kalau X-nya semakin tinggi, ya, apakah Y-nya juga semakin tinggi? Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan. Ya. Jadi hubungannya itu dilihat dari angka-angka ini, pergerakan angka-angka ini. Apakah angka ini ketika makin besar, di Y itu juga makin besar? Apakah pergerakannya itu seirama begitu ya? Nah, kalau begitu, maka itu menunjukkan ada hubungan. Nah, ini titik-titik satu ini bisa kita ubah menjadi diagram titik atau diagram pencar atau scatter plot ya. Seperti ini. Jadi tadi kan X-nya 1, Y-nya 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 3 gitu kan. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y gitu kan. Sorry. Lalu 3, ini X-nya 3, Y-nya 2 gitu kan. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, itu kita buat dalam bentuk gambar ini. Coba kita lihat ya. Ini 7, Y-nya 5. X-nya 7, Y-nya 5. Nah, begitu ya. Jadi kita punya titik-titik seperti ini. Nah, kalau dia ada hubungan, maka titik-titik ini kita bisa bayangkan dia membentuk garis. Garisnya itu garis imajiner gitu ya. Jadi ini kan kalau kita bayangkan kan dia bisa, nah ada garis begitu kan? Ini garis imajiner aja, hayalan. Tapi ini titik-titik ini kan seperti seakan-akan ada garis begini ya. Nah, kalau dia bisa membentuk garis begitu, itu artinya ada hubungan. Lihat ini. Nah, ini contoh garis imajiner ya. Ya.
Nah, kalau begini, ini menunjukkan bahwa antara X dan Y itu ada hubungan. Garis ini dari mana? Garis ini datangnya dari titik jarak yang paling dekat dengan semua titik ini. Gitu. Jadi kenapa garisnya nggak gini? Kenapa nggak gini? Ya karena garis yang ini adalah garis yang paling dekat arahnya dengan titik-titik ini. Gitu ya. Nah, lalu kita bahas bagaimana karakteristik hubungan. Kalau tadi kita sudah bahas konsep dasarnya, bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama itu arahnya. Arahnya positif atau negatif. Yang tadi saya jelaskan, itu arahnya positif. Jadi kalau X-nya naik, Y juga naik. Ya, ini. Kalau X-nya semakin besar, naik gitu kan. Y-nya juga naik. Itu arahnya positif. Tetapi kalau kebalikannya, X naik, Y-nya semakin kecil, itu negatif. Kalau negatif, arah garisnya begini. Ya, kita lihat di... Nah, ini contoh yang positif. Ini contoh yang negatif. Gitu, ya. Nah, coba pikirkan. Kira-kira bentuk hubungan antara suhu udara dan suhu minuman yang laku terjual itu positif atau negatif? Jadi apakah kalau semakin tinggi suhu udaranya, suhu minuman yang laku terjual itu juga semakin tinggi? Atau berbanding terbalik? Jadi negatif. Menurut Anda yang mana? Yang positif atau negatif? Coba. Ayo, positif atau negatif? Kalau positif, berarti suhu udara makin tinggi, suhu minuman yang laku terjual juga semakin tinggi suhunya. Kalau berbanding terbalik, negatif, berarti suhunya makin tinggi, suhu minumannya semakin rendah. Kira-kira gimana? Positif atau negatif? Positif. Positif. Yang lain gimana? Positif, Bu. Positif, Apa? Bu. Gak denger. Kecil amat suaranya. Siapa tadi yang ngomong? Ayo, positif apa negatif? Baru satu yang jawab. Tadi yang ada yang kedua tapi nggak kedengeran suaranya. Positif. Positif, Bu. Positif. Positif, Bu. Positif, Bu. Oke. Ada yang berpikiran negatif nggak? Ada nggak yang berpendapat ini negatif hubungannya? Nih, kalau positif, suhu udara makin tinggi itu artinya makin sumuk kan, makin panas. Suhu minuman yang laku terjual tuh semakin tinggi, artinya suhu minumannya juga semakin panas kan, semakin tinggi. Begitu enggak? Apakah kalau udaranya panas, Anda cari minuman yang panas? Begitukah? Itu kalau positif. Begitukah Anda begitu kalau suhu udaranya makin dingin, Anda juga cari minuman yang dingin gitu? Itu kalau hubungannya positif. Apakah begitu? Anda carinya gitu? Ya, gimana ya kan? Tadi kayaknya mau ngomong. Ada nggak di sini yang gitu? Yang kalau suhu udaranya makin panas, Anda carinya minuman panas? Enggak, Bu. Jadi, apa ini hubungannya kalau begitu? Negatif. Negatif. Iya, negatif ya. Kalau suhu udaranya makin tinggi, kita makin kepanasan kan? Kita cari minuman-minuman yang dingin. Begitu ya. Jadi hubungannya yang ini. Ya. Kopi panas,
Kalau semakin panas udaranya, kopi panas nggak laku, adanya es kopi yang pasti yang dicari orang, ya kan? Nah, itu contoh hubungan, ya. Sekarang karakteristik yang kedua itu bentuknya. Tadi arah kan, arah positif atau negatif. Sekarang bentuknya. Bentuknya linear atau nggak linear? Kalau linear tuh dia berbentuk garis lurus. Kalau tidak linear tuh kayak kurva gitu ya, dia melengkung-lengkung. Nah, ini contoh yang linear, lurus. Kalau ini contoh yang tidak linear. Ada nggak hubungannya sebenarnya? Ada, hanya hubungannya tidak garis lurus. Ini kan hubungan antara umur dengan waktu reaksi. Ya. Waktu kita bayi, dipanggil gitu kan reaksinya kan butuh waktu yang agak lama baru kita merespons kan. Tapi semakin besar, semakin cepat kita merespons kalau dipanggil namanya. Nah, kalau pada usia remaja itu paling cepat. Ya, kalau misalnya naik motor aja misalnya, biasanya itu kan yang paling cepat itu kalau lampu hijau gitu kan, yang paling cepat duluan ngegas tuh yang remaja-remaja gitu kan. Lalu semakin tua semakin slow gitu kan, semakin slow, apalagi kakek nenek itu kan paling slow ya kan. Kalau dipanggil-panggil juga itu lambat menjawabnya. Nah, ini ada kan sebenarnya hubungan antara usia dengan waktu reaksi, hanya hubungannya tidak garis lurus, begitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah derajatnya. Derajatnya itu dilihat dari angkanya, bukan dari minus atau positifnya. Ya, tapi betul-betul dilihat dari angkanya. Korelasi sempurna itu dua ya, ada 1 dan minus 1. Jadi minus 1 itu korelasi sempurna, hanya berbanding terbalik. Yang tidak ada korelasi, derajatnya paling rendah, derajat korelasi paling rendah itu 0. Itu menunjukkan sama sekali tidak ada korelasinya. Nah, coba lihat ini. Mana yang korelasinya paling kuat? Yang A, B, C, atau D? Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana yang paling kuat? Yo. Yang paling kuat yang mana? Yang C, Bu. Ada yang bisik-bisik tadi siapa? Kayaknya benar tuh, tapi kok bisik-bisik nggak kedengeran? Yang C, Bu. Ya, betul yang C. Ya, ini paling kuat. Kenapa? Karena titik-titiknya semua ada di garis, membentuk garis lurus, ya, tidak ada yang keluar-keluar dari garis. Mana yang nomor 2 paling kuat? Ini tadi korelasinya sempurna, ya. Terus mana yang korelasinya nomor 2 paling kuat? Yang A. Ya, yang A ya. Abu. Ini negatif 1, itu paling kuat. Ini karena garisnya kurang lebih bisa dibentuk garis begini ya, titik-titiknya tidak terlalu jauh dari garis. Ini cukup kuat nih. Ya. Kurang lebih 0,9 ya. Nah, karena arahnya dari kiri bawah ke kanan atas, ini korelasinya berarti positif ya. Kalau ini dari kiri atas ke kanan bawah ini negatif. Korelasi yang paling lemah yang mana? Yang D. D, Bu. Ini nggak ada korelasinya karena kita nggak bisa bikin garis. Mau garisnya ke arah mana kita bisa menentukan. Ya, mau gini, mau kita nggak tahu. Nah, ini yang disebut tidak ada korelasi. Ya, Anda bisa bandingkan ya. Kalau ini kan ada korelasi tetapi rendah karena titiknya terlalu jauh menyebar. Jadi dibandingkan yang ini kan jauh sekali. Ya. Oke, nah coba kita lihat ini. Sebuah diagram pencar, scatter plot, menunjukkan rangkaian titik yang dapat secara tepat ya, tidak secara tepat. Jadi apa?
very loosely lah, titiknya jarang-jarang gitu ya. Dia bisa tapi tidak membentuk garis ya, membentuk garisnya menurun ke kanan. Nilai mana yang paling dekat dengan gambaran data tersebut? Yang A, B, C, atau D? Ya, ini ya fit very loosely ini jarang-jarang gitu ya, titiknya tuh berjauhan. Yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yo, yang mana? Yang A. Yang A? Yang lain punya pendapat? Ini satu orang. Yo. Garisnya menurun ke kanan ya. Ayo yang lain bagaimana? Ada yang pilih ini? Atau negatif? Coba Kak Cantika coba pilihin satu suruh jawab Kak. Mungkin Glenis. Glenis. Tuh dipanggil tuh. Coba menurut Anda yang mana? Glenis ada? Halo Glenis. Nah, Glenis kayaknya lagi bobo lagi nih. Kak Salsa, coba Kak cari satu lagi. Siapa ya? Lena deh. Lena. Silakan Lena. Ada kan? Ada nggak? Ada sih. Ada Lena Huta Barat. Yuk Lena. Menurut Anda yang mana ini jawabannya? Halo Lena. Oh kayaknya Lena juga bobo nih. Kayaknya pada tidur ya Bu. Kayaknya masih tidur. Kak Soren coba cariin Kak Soren. Oke. Hana BP. Hana BP. Oke Hana. Menurut Hana yang mana Hana? Halo Bu. Nah ini akhirnya nggak ada. Nggak bangun. Salah. Akhirnya nggak bobo. Kayak tidur Bu. Ayo Hana. Loh Han, kok kamu jadi bobo lagi? Enggak Bu. Karena menurun ke kanan harusnya minus, tapi saya nggak tahu angkanya berapa. Oke. Kalau angkanya, oke, saya pikir Hana benar. Cara berpikirnya yang pertama, kalau dia menurun ke kanan, itu berarti garisnya kan menurun begini ya, menurun ke kanan. Berarti ini hubungannya negatif, betul. Jadi antara dua ini ya. Nah, sekarang kalau yang ini fit very loosely ini, yang tidak secara tepat, itu kalau menurut Anda yang kayak gini atau yang gini? Yang jarang-jarang tuh yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang B Bu. Yang ini ya. Nah, kalau yang ini, berarti kira-kira dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? 1. Kalau lebih dekat ke 1, berarti dia akan mendekati korelasi sempurna. Kalau yang ini dia mendekati ke arah mana ya? Mana di antara ini? Mendekati 0, Bu. Mendekati 0. Kalau mendekati 0, berarti di antara dua ini yang lebih dekat 0 yang mana? Yang D. Nah, Yang D. yang ini. Ya. Jadi, kalau begitu jawabannya yang mana? Yang D Bu. D. Ya, hore. Ya, tepuk tangan semua.
Oke deh, kita lanjut ya. Sekarang kita pakai korelasi itu gimana? Kalau tadi kita udah belajar karakteristiknya ada 3 ya, arahnya tadi positif negatif, lalu bentuknya linear dan kurva, terus kemudian derajatnya itu dilihat dari angkanya, apakah dia mendekati 1 atau minus 1 itu paling kuat, atau dekat 0 tuh tidak ada korelasi ya, 3 karakteristik. Sekarang kita mau pakainya tuh gimana sih? Pakainya korelasi itu buat bikin prediksi ya. Jadi kita kalau tahu X, kita bisa memprediksikan Y-nya. Ya. Contoh, kalau kita tahu IQ berkorelasi dengan IPK, jadi kalau kita punya data IQ, kita bisa memprediksi kira-kira IPK-nya berapa. Itu manfaat dari perhitungan korelasi. Ya. Semakin tinggi atau semakin sempurna angka korelasi, yaitu 1 atau minus 1, maka prediksi kita akan semakin akurat. Tetapi semakin mendekati 0, ya kalau angkanya derajatnya itu semakin mendekati 0, maka prediksi kita tuh semakin semakin besar peluangnya ngaco gitu deh. Semakin sulit membuat prediksi. Bahkan kalau korelasinya 0, kita tidak bisa membuat prediksi. Ya. Kemudian nanti yang semester depan kita akan bahas, itu nanti bagaimana menggunakan korelasi untuk menghitung validitas. Mengetahui validitas itu apa nanti semester depan deh kita bahas ini. Juga untuk reliabilitas. Ini juga semester depan. Ya, di semester antara nih kita bahas ini. Kemudian yang keempat itu untuk verifikasi teori. Nah, untuk level S1 yang banyak digunakan itu untuk prediksi dan reliabilitas validitas ini. Sementara yang ini kita mungkin baru 1 atau 2 kali aja ya hubungannya. Ini bisa kita pakai nanti kalau di tugas akhir, ya, tugas akhir. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Pearson. Pearson itu apa sih? Yaitu cara untuk mengukur tingkat dan arah itu. Jadi mau mengukur derajat, ya derajatnya itu sama arahnya positif atau negatif. Lambangnya R dan harus berhubungan linear. Jadi kalau dalam bentuk kurva kita tidak bisa menggunakan Pearson. Ya. Pearson hanya untuk yang linear. Pearson itu bisa disebut juga product moment ya. Pearson itu nama orang yang membuat rumus ini. Nah, dia memberi nama tuh product moment sebenarnya. Kenapa disebut product moment? Karena ini ada SP-nya ini. Sum of product of deviation. Apa sih SP ini? Ya. SP ini konsep yang kurang lebih sama seperti yang kita sudah pelajari SS itu ya di sum of squared deviation ini yang ada di ukuran penyimpangan, Z-score, UJT, ANAVA, itu kan kita pakai SS ya. Nah, ini sekarang modifikasinya itu adalah namanya SP. Kenapa dimodifikasi? Karena sekarang kita pakai 2 variabel X dan Y. Ya. Rata-rata M, ya rata-rata X, ya MX itu rata-rata X, dan MY itu rata-rata untuk Y. Nah ini bedanya tuh ini aja, bahwa sekarang kita pakainya X dan Y. Bisa juga ditulis kayak gini, jadi boleh pakai yang ini, boleh yang ini sama ya, dua-duanya ini sama. Nah kalau SS kan kayak begini, ya kan? Kita kenapa jadi kuadrat? Karena kan ininya sama, MX ya, X. Sementara kan sekarang kita punyanya X dan Y, makanya sekarang kita ubah jadi begini. Kalau yang sebelumnya kan X aja, ya cuma 1. Nah ini kita X dan Y. Oke. Nah cara pakainya gini, jadi sama kan seperti kalau kita hitung SS, ini X, ini Y, lalu ini X kurang M rata-rata X ya, ini di rata-rata, kita cari. Ini rata-rata Y, lalu kita kurangkan E.
Y kurang rata-rata Y gitu kan, lalu dikalikan. Ya, ini yang disebut produknya tuh yang ini. Ya. Ini kali ini. Nah, kalau dijumlah jadi sum of product moment. Jadi makanya disebut juga product moment correlation itu karena ada bagian ini. Ya. Nah, ini kita bisa pakai juga cara seperti ini, ya. Ini pakai rumus ini kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini, hasilnya sama ya, SP-nya 6. Dibandingkan ini sama, ya. Jadi boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini, sama hasilnya. Bagaimana cara kita menghitung korelasinya? R, tadi kan lambangnya R ya. R itu SP, SP yang tadi kita hitung, dibagi akar SSE. X kali SSY. Ya. Ini SP yang tadi kita hitung dibagi ini. SSX sama aja cara nyarinya seperti yang lalu, SSY juga seperti yang lalu ya. Jadi bisa kita buat seperti ini, tabelnya kita perpanjang yang tadi tabel tadi. X, Y, X kurang MX tadi kan, Y kurang MY, lalu ini untuk cari SSX, ini untuk cari SSY, lalu ini untuk cari produknya tadi, ini kali ini. Ya, kalau udah dapat ini, kita masukkan ke rumus, kita bisa hitung berapa R-nya. Ya. Tuh. Kemudian, oh ini kita lewat saja, ini lambang. Nah, gimana sih kita bisa memahami dan menginterpretasinya? Ya. Korelasi itu hanya menggambarkan hubungan ya di antara dua variabel. Nah, untuk anak-anak S1 nih sering deh melakukan kesalahan. Jadi ingat-ingat ya, korelasi itu hanya menjelaskan hubungan, hanya menggambarkan bahwa ada hubungan. Jadi deskripsi aja sebenarnya. Tidak menjelaskan kenapa keduanya berhubungan. Jadi nggak tahu kenapa ya bisa berhubungan, nggak tahu. Gitu. Jadi kita tidak bisa menginterpretasi sebagai hubungan sebab akibat, bukan sebab akibat, ya, tidak bisa. Hanya mengatakan bahwa ya ada hubungan antara X dan Y. Udah gitu aja. Apakah X memengaruhi Y? Kita tidak bisa mengatakan itu. Ya, bukan dari perhitungan korelasi kalau itu. Kita tidak tahu apakah X memengaruhi Y. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Ada hubungan kan antara tinggi badan dengan berat badan, tetapi tidak secara spesifik memengaruhi bahwa tinggi badan itu pasti memengaruhi berat badan, tidak selalu seperti itu. Ya, ada juga yang kecil pendek beratnya lebih besar dari lebih berat daripada yang tinggi kurus. Ya. Kemudian nilainya korelasi itu dipengaruhi oleh rentang data. Jadi kalau rentangnya itu semakin jauh, itu akan memengaruhi. Apalagi kalau ada nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, itu kita sebut sebagai outliers, itu akan bikin efek yang dramatis. Nah, kemudian ketika kita mau menilai seberapa baik hubungannya, jangan lihat positif atau negatifnya, tapi lihat saja angkanya. Ya. Jadi coba mana yang lebih kuat korelasinya? Minus 0,9 atau 0,5? Mana yang lebih kuat korelasinya? Minus 0,9. Minus 0,9, ya, betul. Minus 0,9 itu korelasi yang lebih kuat ketimbang positif 0,5. Ya. Karena dia lebih dekat ke ujung di minus 1. Ya. Gitu. Betul sekali, ya. Bagus. Nah, untuk mau menggambarkan keakuratannya,
biasanya kita kuadratkan, ya. Jadi kalau kita dapat korelasinya itu 0,5, R-nya 0,5, kita bisa memprediksikan itu dikuadratkan saja, 0,5 kuadrat jadi 0,25, artinya 25% dari hubungan antara X dan Y itu diprediksi oleh X. Sisanya 75% tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya. Oke. Ya, ini tadi ya. Jangan menganggap ini sebagai hubungan sebab akibat. Ya. Bukan sebab akibat, bukan pakai korelasi kalau mau tahu sebab akibatnya. Ya. Kemudian keterbatasannya itu karena kita punya datanya itu juga mungkin terbatas. Jadi jangan menginterpretasi lewat dari batas data yang kita punya. Contoh gini, ini hati-hati makanya ya. Kalau kita ambil sampelnya hanya segini, maka kita bisa keliru menginterpretasi bahwa ini tidak ada korelasi, kan ini bentuknya lingkaran gini tidak ada korelasi. Tetapi kalau sebenarnya kita ambil datanya itu diperluas sampai sini, sebenarnya ini korelasinya kuat kan? Ya ini membentuk garis kan? Ini kesalahan kita dalam mengambil sampel, karena kita hanya ambil sampelnya di bagian yang ini. Jadilah tidak ada korelasi. Padahal kalau kita perluas sampelnya, ya range datanya itu kita perluas, ya kita bisa mengatakan, oh ternyata ada korelasinya. Begitu juga ini, kalau kita ambil range-nya itu hanya di bagian ini, X-nya di sini, maka kita katakan, oh ini ada korelasi. Sementara kalau kita perluas range-nya, ternyata ini tidak ada korelasi kan? Nah, itu sebabnya kita sebaiknya mengambil sampel yang cukup besar, sehingga kita mendapatkan rentang nilai yang cukup besar untuk bisa menghasilkan analisis yang lebih tepat. Begitu. Ya. Nah, kalau ada nilai ekstrim, itu kayak gini. Ini harusnya korelasinya rendah ya, dekat 0 kan. Tetapi ketika ada satu nih yang ekstrim, ya, ini perusak nilai nih. Jadinya kan kita dapatnya kan korelasinya positif banget kan. Nih lihat, jadi jauh sekali berbeda. Ya, ini dekat 0, tidak ada korelasi, ini korelasinya kuat. Nah, ini efek dari outlier atau ini si perusak ini ya. Perusak ini. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, kita harus jelaskan di dalam interpretasi kita. Ya, bahwa ada satu orang yang nilainya itu ekstrim. Tuh. Oke. Nah, ini sudah kita bahas koefisien determinasi. Oke, sekarang coba lihat ini. Dari 3 gambar ini, mana yang korelasinya paling kuat? Yang mana? Korelasi paling kuat, ya? C, Bu. Yang E. Betul sekali. Ini ada hubungan antara banyaknya gaji bulanan dengan banyaknya gaji tahunan. Ya iyalah, betul ya. Hubungannya pasti semakin sedikit gaji bulanannya, gaji tahunannya semakin sedikit, ya iyalah. Semakin besar gaji bulanannya, semakin besar gaji tahunannya. Yang nomor 2 paling tinggi mana? Yang B. Betul, yang B. B, Bu. Nah, ini gambarnya kelihatan ya, dan membentuk garis ya. Yang ini nggak ada hubungan ya. Mau tarik garis kemana? Hubungan apa antara ukuran sepatu dengan IQ-nya? Nggak ada ya. Boleh juga tuh kalau ada yang kakinya besar pasti seneng banget tuh ya. Semakin besar kakinya, IQ-nya semakin tinggi. Ya, ini pasti seneng banget yang punya kaki besar-besar. Nggak ada ya hubungannya ya. Tuh.
Oke. Sekarang bagaimana menguji hipotesisnya? Kalau kita sudah dapat R tadi, kita uji hipotesis ya, R-nya itu signifikan atau tidak. H0-nya kalau dua arah atau dua pihak ya, dua arah seperti ini. Nah, untuk populasi R itu notasinya adalah rho ya. Notasi kalau mu kan untuk M ya, rata-rata. Kalau untuk korelasi itu rho. Ya, ini lambang R untuk populasi, rho. Tidak ada korelasi ya, kalau sama dengan 0 kan tidak ada korelasi, dan ini tidak sama dengan 0 tuh ada korelasi, jadi bisa positif, bisa negatif, itu ada korelasi. Kalau satu pihak bisa pakai variasi dari ini, tergantung mau dugaannya itu korelasinya positif atau negatif. Terus derajat bebasnya ya itu N-2. Ya, DF-nya itu N-2. Kenapa? Karena N-nya itu harus lebih dari 2. Kalau cuma 2 dia pasti jadi garis lurus. Kok bisa? Iya gini ceritanya. Kalau Anda ambil ya 2 nih di sini, kan dia pasti jadi garis lurus. Contoh ya, ini ambil 2 ini. Kan dia pasti jadi garis lurus kan? Tapi kalau ada lebih dari 2, misalnya ada satu titik yang ketiga, nah ini kan baru tidak berubah. Baru berubah, apakah dia jadi garis lurus atau enggak? Bisa juga gini, ini kita ambil, kan dia jadi garis lurus kan? Tinggal titik yang ketiga, kalau titik di sini, nah itu berubah ya. Apakah jadi garis lurus atau enggak? Ini berubah. Itu titik yang ketiga, makanya N-nya itu nggak boleh 2. Harus lebih dari 2. Ya. Karena kalau kita ambil 2, ini sama ini misalnya, kan tetap aja jadi garis. Ya. Titik yang ketiga yang akan menentukan apakah dia jadi tetap garis atau tidak. Jadi DF-nya itu N-2. Ya, karena N-nya itu nggak boleh 2. Kemudian pengujian hipotesisnya itu bisa paling sederhana tuh pakai R tabel aja. Ya. Jadi terima H0 tuh kalau R tabelnya itu besar, R hitungnya lebih kecil. H0 ditolak atau artinya signifikan ya, terdapat korelasi itu kalau R hitungnya itu besar. Ya sama seperti logika yang lalu. Kita selalu berharap R hitung itu ada di daerah kritis kan, dan dia tuh harus besar supaya dia bisa melampaui R tabel. Ya. Bisa juga pakai uji T. Nah, kalau pakai uji T itu saya tunjukkan sebentar. Nah, bisa juga pakai uji T ini. Ya. Tetapi sebenarnya paling simpel pakai bandingkan saja sama tabel tuh aja, R tabel. Itu menurut saya lebih simpel. Ini kan sama kayak uji T biasa ya. Kalau yang lalu kan M dikurangi mu kan. Nah, sekarang M-nya diganti R, mu-nya diganti rho gitu kan. Terus ini yang waktu itu penyimpangan-penyimpangan, ini DF-nya kan N-2. Sama kan sebenarnya seperti rumus T, cuman ini R-nya menggantikan M. Tuh, ya. Tapi paling simpel menurut saya sih pakai R tabel aja. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini nanti tinggal dibaca-baca aja sendiri. Jadi seperti yang saya biasa pakai sebelumnya tuh, di dalam slide-nya ada beberapa hal yang bisa dilihat. Tapi kita nggak bahas. Nah, kalau Anda pakai SPSS, nanti dia lebih simpel lagi. Jadi, silakan pakai SPSS ya. Kita terbuka aja untuk pakai
alat bantu ya. Nanti kalau SPSS lihatnya di sini. Di ini. 0,86 ini artinya korelasinya. Ya, tingkat korelasinya. Lalu significance-nya ini kan 2 arah. Itu tinggal dilihat kalau kita pakai 0,05 berarti ini tidak signifikan ini, ya. Kita lihat signifikannya dari harus lebih kecil dari 0,05 kalau kita pakai 5% alfanya, ya. Begitu. Nah, itu tentang Pearson. Lalu saya bahas sedikit tentang Spearman. Bedanya kalau Pearson itu tadi untuk yang linier, Spearman bisa untuk ngitung yang tidak linier. Ya, itu kelebihan dari Spearman. Kalau tadi, kalau korelasinya ini namanya hiperbola ya, kurvanya. Kalau berbentuk kurva, itu Pearson nggak bisa. Dia harus linier. Jadi kita menggunakan Spearman. Nah, Spearman itu caranya gimana? Caranya adalah membuat ranking. Nah, makanya disebutnya untuk data ordinal. Kalau Pearson itu untuk interval rasio, Spearman itu untuk yang ordinal. Kenapa ordinal? Karena kita buat dia menjadi ranking. Cara bikin rankingnya gimana? Gini, ini kan data aslinya. Lalu kita buat dia jadi ranking. Ya. Ini mana data yang paling kecil yang mana? Ini kan? Nah, itu ranking 1. Lalu urutan kedua, Pak, ini kan? Itu ranking 2. Lalu yang ketiga ini kan? Ranking 3, terus ini ranking 4. Gitu. Yang ini di ranking juga. Ini paling kecil, ranking 1, lalu ini ranking 2, ini ranking 3, ini ranking 4. Gitu kan? Terus, nah ini kalau lihat titik-titiknya, sebetulnya kan arahnya begini, tidak linear kan, berbentuk kurva. Setelah dibuat ranking, dia jadi lurus gini. Nah, ini proses mengubahnya ini, ya, membuat ranking ini yang namanya kan, jadi skalanya ordinal karena dia jadi ranking. Ya, berubah jadi begini. Makanya dia sekarang bisa pakai Pearson. Selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya ya pakai Pearson biasa. Ya. Hanya perubahannya itu di data ranking itu aja. Jadi ini dibuat ranking, ini juga ya, ini dibuat ranking, lalu kalikan gitu, X dan Y. Selanjutnya pakai rumus Pearson biasa. Jadi pakai cara perhitungannya. Nah, SP-nya seperti biasa. SP yang ada di Pearson tadi. Ya. Sama caranya selanjutnya. Bedanya hanya di rankingnya itu aja. Ya. Begini. Ya, sama kan seperti yang tadi. Begitu. Nah, kalau tidak mau pakai yang ini, sebetulnya ini juga ada rumus spesialnya, hanya hasilnya itu sama persis seperti yang tadi. Ya, hanya kita lebih simpel aja nih pakai ini. Nanti angka hasilnya itu sama persis seperti yang tadi, cara yang tadi. Terserah mau pakai cara ini atau mau pakai cara yang ini, itu sama aja hasilnya. Ya. Nih kan hasilnya sama kan, minus 0,9. Ini pakai difference, jadi perbedaan ranking. Yang dihitung adalah difference-nya. Tapi hasilnya sama, minus 0,9. Seperti tadi kan, ini minus 0,9. Ya. Jadi ada 2 cara, terserah suka-suka yang mana. Yang paling simple yang mana, silakan. Lalu uji signifikansinya sama ya. Pakai H0, H1 begitu, sama ya. Pakainya. Lalu kriteria ujinya juga sama. Ya. Lihat di tabel, bandingkan dengan tabel. Dah, saya pikir itu materi tentang korelasi.
Adakah yang mau bertanya dulu? Ada bagian yang kurang jelas mungkin? Ada yang perlu diulang? Ada bagian yang mau diulang? Ada? Kakak-kakak gimana? Ada yang perlu diulang? Aman sih, Bu, kalau saya. Oke. Bu, saya juga aman. Aman, Bu. Oke deh kalau gitu. Yang lain berarti kita masuk ke breakout room aja ya. Jadi saya sudah buka breakout rooms-nya, nanti kita kembali lagi jam 9 gitu ya. Terus kita bahas tentang berapa nih? 1 jam ya berarti. Jam 9 kurang 10 gitu. Terus nanti kita bahas regresi, habis itu kita masuk lagi ke breakout rooms gitu gimana? Oke ya. Nanti kita berkomunikasi aja.